Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga teman-teman yang melihat video ini selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk terus belajar. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah program, yaitu program kasir sederhana yang dibuat menggunakan bahasa Python. Oke. Nah, di sini saya akan melihat atau menunjukkan flowchart yang telah saya buat. Ya, flowchart seperti ini. Yang pertama ada masukkan user dan password. Kemudian password dan user benar. Kalau misalnya password dan user benar, dia lanjut ke program berikutnya. Kalau misalnya user dan passwordnya salah, dia lanjut ke program yaitu selesai. Jadi programnya berhenti. Nah, di sini ada proses-prosesnya, yaitu proses masukkan nomor pelanggan, masukkan nama pelanggan, kemudian ada tampilan list nama barang ke satu, kemudian input jenis barang dan jumlah barang, dan ada proses total harga barang seperti kasir biasanya. Kemudian di sini ada lanjut ke pilih barang kedua. Jadi pilih barang jenis kedua. Kalau misalnya iya, dia akan lanjut lagi ke pilihan dan menginputkan total atau jumlah barang kedua yang dipilih. Nah, kemudian tampil harga atau total semua barang. Nah, kalau misalnya tidak, dia lanjut ke total semua ya. Jadi dia nanti akan ada proses, yaitu dia cuma memberikan harga di barang ke satu aja. Kemudian tampil stroke, dan kemudian kalau misalnya pilihannya iya juga tampil stroke, kalau misalnya pilihannya tidak tampil stroke. Kemudian selesai. Nah, di sini kalau misalnya dia udah tampil stroke, ada lagi pilihan. Kalau misalnya ingin mengulang program, kalau iya berarti ulangi ke atas, dan kalau misalnya tidak berarti program selesai. Oke, kalau misalnya garis yang ini itu yang tadi. Nah, password dan user kalau misalnya salah, di programnya akan selesai. Oke. Nah, untuk contoh programnya seperti ini. Saya jalankan dulu, misalnya masukkan user admin, kemudian masukkan password 123. Anda berhasil login. Kemudian di sini program kasir, misalnya masukkan namanya ABC. Kemudian ini nomor antrian, yaitu misalnya 12. Nah, di sini tampil struk barang. Misalnya kita pilih nomor 1. Kemudian masukkan jumlah barang 2. Nah, kemudian tampil 2 laptop. Anda membeli laptop Lenovo, total harga 8 juta. Kemudian di sini ada pertanyaan, mau beli alat kantor di toko kami? Nah, ini dari yang barang kedua tadi. Kemudian kita jawab ya. Nah, kemudian tampil, kita pilih nomor alat kantornya, misalnya 2, jumlahnya 1, yaitu 1 kursi. Anda membeli kursi kantor, total harganya yaitu 500.000. Kemudian total barang dari keseluruhan ini yaitu 8.500.000. Kemudian kita bayar dengan duit atau uang tunai seharga 9 juta. Nah, kemudian tampil struk beli ya. Struknya seperti ini. Kemudian ingin mengulang program, kalau misalnya kita tulis tidak, nah, program akan selesai. Terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Oke. Seperti ini kasir yang nanti akan kita buat. Oke, selanjutnya kita lanjut ke proses ya. Nah, di Python kali ini saya menggunakan Python versi 9. Untuk mengecek kita menggunakan Python versi berapa, yaitu kita bisa cek di CMD, yaitu Python min version. Nah, di sini saya menggunakan Python 3.9. Nah, untuk aplikasinya saya menggunakan PyCharm. Oke, teman-teman bisa menggunakan Visual Code atau PyCharm atau software-software lainnya yang mendukung bahasa Python. Oke, di sini saya menggunakan PyCharm Community Edition. Teman-teman bisa download di internet atau di Google. Oke, di sini saya akan buat. Kalau misalnya ini udah tampil,
Ini kita close. Kalau misalnya tampilan pertamanya seperti ini, karena saya sudah membuka atau membuat project ya, jadi tampilannya seperti ini. Kalau misalnya belum, kita buka file, kemudian new project, kemudian kita buat di sini Python project 3. Karena saya sudah membuat project 2, teman-teman bisa ganti untuk namanya. Oke. Kemudian kalau misalnya udah oke, di sini kita create. Oke. Di sini sedang proses creating ya, jadi kita tunggu aja. Oke, untuk tampilan pertamanya nanti akan seperti ini. Ini boleh kita hapus. Kemudian kita boleh mengganti nama. Misalnya kita mau ganti nama, yaitu kita bisa ganti nih refactor, kemudian rename. Misalnya kita namakan Pythonnya yaitu kasir sederhana atau program kasir. Kemudian refactor. Oke, kalau misalnya udah, kita lanjut ke program yang akan kita buat. Di sini yang tadi saya buat admin. Admin sama dengan str input kemudian masukkan password. Nah, kemudian di sini yaitu ada if. If jika admin sama dengan misalnya kita buat username-nya yang pertama untuk login admin yaitu misalnya admin. Kemudian and dan password sama dengan kita buat di sini passwordnya misalnya 123. Kemudian yang terjadi adalah Anda berhasil login. Kemudian untuk yang kedua, else, untuk perintah Anda tidak berhasil login. Atau misalnya kemudian di bawahnya kita buat lagi break, artinya selesai. Oke, kita run, apakah bisa? Ini ada merahnya ya. Nah, di sini salah nih, ada yang salah. Oke, karena Python ini sangat rapih ya, dia sangat ini bahasanya, jadi kita harus ngodingnya harus kayak gini. Oke, tapi nanti kita akan buat rubah pas kita menggunakan menggunakan while. Oke, jadi seperti ini ya. Kita buat admin, kemudian input, masukkan user admin, kemudian masukkan password, kemudian kita buat if else, dan kalau misalnya user adminnya yang dimasukkan salah, program akan berhenti. Nah, di atasnya kita sudah membuat sebuah perulangan, yaitu perulangan while ya. Nanti kita akan pakai di akhir codingan ini untuk mengulang program kasir ini. Oke. Kemudian kita lanjut. Oke, tampilannya kita lihat dulu ya.
Ini bisa kita pindahkan. Nah, di sini kita pindahkan ya. Misalnya kita run. Tadi kalau misalnya mau mindahin, tinggal pilih yang ini, kemudian misalnya kita move. Nah, ini bentuknya. Kalau misalnya di bawah, berarti nanti tampilan kayak tadi lagi. Kalau misalnya di samping, tampilannya seperti ini. Saya buat seperti ini aja ya. Kemudian admin, passwordnya tadi kita masukkan yaitu 123. Nah, Anda berhasil login. Kenapa di sini masukkan user admin? Karena di sini kita sudah membuat sebuah perulangan ya. Jadi dia akan ketika true dia akan mengulangi ke atas. Oke. Ini kita lanjut lagi programnya. Di sini kita buat sebuah print yaitu print n agar si programnya jaraknya lebih kelihatan. Kemudian di sini kita buat program kasir toko TKJ Wikrama, misalnya seperti itu. Kemudian kita beri lagi garis. Kita bisa menggunakan sama dengan untuk membuat garis di konsol ini. Kemudian pembeli sama dengan str input masukkan nama pembeli. Nah, di sini kita beri apa ya? Kita kasih tahu kalau misalnya masukin nama pembeli itu harus pakai huruf. Ya. Jadi biar si pengguna nanti tahu, oh ini tuh diisinya harus pakai huruf. Kenapa pakai huruf? Karena di sini kita menggunakan tipe data string. Ya, jadi nanti biar bacanya juga string atau karakter. Kemudian di sini kita buat lagi no pembeli atau nomor pembeli. Kemudian in. Nah, di sini kita menggunakan tipe data integer. Masukkan nomor pembeli, isi dengan angka. Oke, kalau misalnya udah, kita buat garis penutup. Oke, kita lihat tampilannya. Misalnya bunga, nomornya 1. Oke ya, ini udah tampil. Sekarang kita stop, kita lanjutkan lagi program yang akan kita buat. Di sini kita buat definisi variabel ya, itu ada variabel total, kemudian barang 1 sama dengan kutip kosong, kemudian barang 2 sama dengan kutip kosong, jumlah skala barang sama dengan 0, jumlah alat sama dengan 0. Nah, nanti si variabel ini akan kita gunakan untuk deklarasi program atau variabel yang akan kita buat di baris selanjutnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita buat fungsi ya. Nama fungsinya itu misalnya hardware. Nah, nama fungsi ini teman-teman bebas ya, mau buat nama fungsi apa. Karena di sini saya pengen buat toko elektronik, saya bikinnya hardware. Global barang 1. Nah, global ini artinya si barang 1 ini nanti bisa kita pakai nih di program atau kita panggil di baris atau codingan selanjutnya. Ya, jadi kita pakai global biar tahu. Jadi udah dideklarasiin duluan di atas. Kemudian kita buat print. Nah, di sini yaitu tahap kita untuk membuat nama-nama toko nama-nama apa ya? Nama-nama barang yang ada di toko kita. Nama-nama barang yang ada
di toko atau yang kita sediakan. Ya, jadi nanti udah tampil nih, udah ada tampilan. Jadi langsung di toko PKJ Ikrama. Kemudian kita buat garis lagi. Nah, di sini kita bebas ya. Mau masukin nama barangnya apa aja. Misalnya laptop Lenovo RAM 4 GB, harganya kita cantumin misalnya 4 juta. Oke, kita buat sebanyak yang kita inginkan. Ya, kita buat sebanyak yang kita inginkan. Oke, nah di sini saya sudah membuat tampilan barang yang akan nanti kita tampilkan di output ya. Kemudian di sini saya sudah buat barang, kemudian input, jadi masukkan nomor barang yang ingin Anda beli, variabelnya adalah barang, dan tipe datanya menggunakan int. Jadi nanti yang menginputkan barang itu menggunakan angka ya. Jadi kita perintahkan untuk menggunakan angka. Kemudian di sini udah ada variabel jumlah barang untuk menginputkan ke keyboard jumlah barang yang ingin kita beli. Ya, masukkan jumlah barang yang ingin kita beli. Oke, kalau misalnya udah, if barang sama dengan 1, jadi di sini kita sudah lanjut ke tahap sama dengan jumlah barang. Kenapa di sini kita menggunakan total 1? Karena nanti di bawahnya kita akan membuat total 2 ya, jadi supaya variabelnya nggak sama dan bisa kita dengan mudah kita ingat. Nah, kalau misalnya 1 berarti 4 juta ya, kita masukkan 4 juta. Oke, kemudian print jumlah barang, kemudian koma, laptop Anda membeli laptop Lenovo, total harga, kemudian barang 1 sama dengan laptop Lenovo Oke, kalau misalnya udah, kita coba dulu ya di run. Kita run, masukkan user, admin 123, nama ABC 12, kemudian nomor membeli, karena di sini kita baru bikin kondisi 1 berarti 1, kemudian masukkan jumlah 2. Nah, di sini langsung nih 2 laptop ya, karena di sini kita sudah menambahkan variabel di print. Nah, jadi variabel jumlah barang yang kita inputkan dipanggil lagi 2 laptop. Anda membeli laptop Lenovo, total harga 8 juta. 8 juta itu dapat dari mana? Dapat dari total 1. Di mana total 1 ini sudah kita deklarasikan, yaitu jumlah barang dikali 4 juta. Jadi 2 dikali 4 juta sama dengan 8 juta. Dan harganya akhirnya tampilannya seperti ini. Oke, kita buat sebanyak nama barang yang kita buat di daftar sini ya. Oke, kita buat dulu. Oke, di sini saya sudah membuat kondisi-kondisinya. Kondisi untuk pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, pilihan 5. Dan semuanya disamakan sesuai nama barang dan harganya masing-masing. Dan kalau misalnya pilihannya tidak ada, nanti lanjut ke else ya. Kemudian tampilannya yaitu maaf, pilihan Anda tidak ada di toko kami. Oke, kita coba dulu. Admin 123 12, pilihannya 1, 2, kemudian 2 laptop, harganya 8 juta. Oke, jadi kayak gini ya tampilannya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Nah, di sini
yaitu memberikan pertanda bahwa fungsi hardware udah cukup nih, udah sampai di sini aja. Ya, jadi kita akhiri fungsi hardware ini. Kemudian di selanjutnya, misalnya kita buat Oke, di sini saya sudah membuat program selanjutnya, yaitu untuk perulangan. Ya, jadi nanti ada pilihan mau beli alat kantor di toko kami. Jadi barang pertama tadi yaitu alat-alat elektronik, kemudian barang yang kedua yaitu alat-alat kantor seperti kertas atau meja atau kursi. Nah, kita bisa masukkan di sini. Nah, di sini saya sudah membuat tampilan. Ya, kalau misalnya dia pilih iya, berarti dia akan lanjut ke tampilan ini, tampilan barang yang kedua, yaitu ada meja kantor, kursi kantor, misalnya kertas A4. Nah, kemudian di selanjutnya kita buat fungsi lagi, yaitu fungsinya bukan lagi hardware, tapi fungsinya alat kantor. Karena yang hardware tadi udah cukup, selesai sampai sini. Nah, sekarang kita lanjut di alat kantor. Nah, di sini ada global barang 2 dan global total 2. Oke, kalau misalnya udah kayak gini, kita buat lagi kayak yang tadi. Alat kayak yang di atas. Alat yang inputan, ya. Kita buat inputan tadi. Nah, seperti ini. Alat sama dengan input, masukkan nomor alat kantor yang ingin Anda beli. Kemudian masukkan jumlah alat, ya, seperti pilihan pertama. Kemudian kalau misalnya udah kayak gini, kita lanjut ke kondisi lagi. Ya, kita buat kondisi, yaitu jika alat sama dengan 1, yang terjadi total 2, ya. Total 2 ya, kan total 1 udah kita pakai di atas. Nah, sekarang kita menggunakan total 2. Total 2 jumlah alat dikali harga barang yang pertama, yaitu 2 juta. Kemudian print, sama kayak tadi, jumlah barang, yaitu kita membeli meja kantor. Anda membeli meja kantor, total harga Rp, yaitu total 2. Oke, kemudian barang 2 sama dengan meja kantor. Oke, nah ini kita buat sebanyak tampilan atau barang yang kita list di atas. Oke, di sini saya sudah membuat total, ya. Di sini sudah dibuat nama-nama barangnya sesuai tampilan yang di atas. Oke, tampilan ketiga jumlah alat, box, kertas A4, kemudian kursi kantor, meja kantor, kertas A4. Oke, nah kalau misalnya udah kayak gini, kita coba dulu ya. Kita run. Nama admin 123 1. Nah, maksud yang tadi tuh yang pilihan ini yang ada perulangan while, ya, di sini, yaitu untuk ini mau beli alat kantor di toko kami. Kalau misalnya pilihannya ya, nah dia lanjut ke tampilan yang kita buat tadi. Nah, karena di sini belum ada program lagi, berarti cukup sampai di sini, ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih program kita. Yaitu setelah membuat kondisi yang ini, sekarang kita lanjut ke tahap membuat struk, ya. Membuat struk. Tapi sebelum kita membuat struk, kita buat dulu kondisi. Kalau misalnya if jawab sama dengan tidak, ya kan tadi kita udah buat ulang, ya.
mau berarti lanjut ke barang yang kedua, kalau misalnya tidak nanti berhenti. Nah, gimana caranya biar berhenti? Kita bikin kondisi di bawahnya, yaitu jika jawab sama dengan tidak, yang terjadi yaitu semua sama dengan total 1 ditambah total 2. Oke, jadi kita buat di sini jika jawab sama dengan tidak, total 2-nya tetap dimasukkan tapi hasilnya 0 ya. Karena kita tidak pilih untuk barang yang kedua. Jadi kita buat aja 0. Kemudian total semuanya juga 0. Nah, total semua itu total 1 ditambah total 2. Ya, jadi nanti total 2 ini kalau misalnya kita tidak lanjut atau tidak mau, berarti total 2 ini hasilnya 0. Nah, kemudian print total harus dibayar. Nah, ini kita bayar nih. Ini udah proses memasukkan uang ya, atau menampilkan total semua yang kita bayar. Total semua itu yaitu total 1 ditambah total 2. Nah, kemudian kita di sini memasukkan input ya, yaitu uang tunai yang kita bayarkan. Oke. Nah, selanjutnya kita ngapain? Nah, selanjutnya kita buat Kita buat kondisi. Kalau misalnya uangnya lebih besar dari harga, berarti kembalian. Kalau misalnya uangnya yang kita kasih kurang dari harga semua atau total semua, berarti uangnya kurang. Kalau misalnya uangnya sama dengan, berarti uangnya pas ya. Kita buat kondisinya uang kurang dari kembalian. Bukan kembalian. Uang kurang dari total semua. Printnya yaitu uangnya kurang. Kemudian kita buat if uang lebih besar dari total semua, kembalian sama dengan uang kurang total semua. Print kembalian, kita panggil kembaliannya variabel kembalian. Oke, nah di sini kita bisa buat kalau misalnya uangnya lebih besar dari harga, kita bisa buat tampilan struk ya. Saya akan membuat tampilan struk di program bagian sini. Oke, nah di sini total semua yang sudah saya bikin atau kondisi untuk harga atau kembalian sudah saya buat. Nah, nanti teman-teman bisa langsung lihat aja ya codingannya, karena kalau saya ketik kalau saya ketiknya di video ini nanti terlalu lama. Nah, di sini saya sudah membuat tampilan struk ya. Di sini teman-teman bisa membuatnya sesuka hati teman-teman. Yang penting menurut teman-teman rapi. Oke. Nah, di sini ada nama pembeli, nanti akan tampil nama yang kita inputkan di awal tadi ya, di atas. Kemudian akan tampil nomor pembeli. Nah, ini bisa teman-teman rapihkan ya, biar nanti tampilannya agak rapi gitu. Nah, nanti belinya, di beli ini akan tampil jumlah barang 1, tampilan nama barang yang kita beli, kemudian harganya total yang kita beli. Misalnya jumlah barangnya 2, berarti barangnya apa, misalnya laptop, kemudian totalnya misalnya 8 juta. Nah, ini akan tampil, kemudian uangnya juga akan tampil, uang bayarnya berapa, kemudian kembaliannya akan tampil kalau misalnya dia kembalian. Makanya di sini saya simpan di uang lebih besar total semua. Ya, jadi uangnya lebih besar dari si total harganya. Nah, kemudian kalau misalnya uangnya sama dengan total harganya juga, kita masukkan tampilan struk. Ya, di sini printnya terima kasih, uangnya pas. Oke, program yang kita buat hampir beres nih ya. Jadi program yang kita buat hampir beres. Nah, sekarang kita coba running.
hasilnya kayak gimana. Oke, masukkan user admin, kemudian password 123, kemudian nama pembeli, bunga, kita pilih barang. Untuk barang yang pertama kita pilih 1, harganya kita pilih, jumlahnya kita pilih 1. Nah, 1 laptop, Anda membeli laptop Lenovo, harganya 4 juta, bener ya? Nomor 1 kita pilih Lenovo, harganya 4 juta, karena kita belinya cuma 1. Kemudian di sini mau beli alat kantor, kita jawab iya. Nah, di sini tampil nih barang yang kedua. Kemudian kita masukkan, misalnya kita mau beli nomor 2. Masukkan jumlah alat yang ingin Anda beli. Jumlahnya kita beli 1 aja ya. Nah, 1 kursi harganya 500.000. Nah, total yang harus kita bayar yaitu 4.500.000. 4.500.000 ini dapat dari mana? 4.500.000 ini dapat dari total 1 ditambah total 2. Jadi 4.500.000. Kemudian kita bayar nih. Kita inputkan uang yang kita bayar, 5 juta. Oh, kita inputkan 500.000. Harga yang kita beli yaitu 4.500.000. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya nanti tampilannya sukses, dia akan nampilin struk yang akan kita buat nanti. Oke, kita coba lagi. Oke, di sini harganya berapa? 5 juta ya. Kita bayar 6 juta. Nah, tampil nih struknya, nama, bunga, nomor pembeli 12, kemudian beli apa aja, beli 1 Lenovo dan 2 kursi kantor. Nah, tagihannya yaitu 5 juta dan uang yang kita bayar 6 juta dan kembaliannya 1 juta. Oke, nah kira-kira udah cukup belum ya videonya atau program yang kita buat sampai di sini? Ternyata belum cukup, ada lagi yang harus kita tambahin. Oke. Nah, di sini kita menambahkan yaitu variabel ulang. Ingin mengulang program, jawabnya iya atau tidak. Ya, kalau misalnya jawabnya iya, berarti nanti diulangi programnya. Kalau misalnya jawabnya tidak, berarti berhenti. Dan akan tampil, terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Oke. Nah, si perulangan ini kalau misalnya kita jawabnya iya, dia akan lanjut ke sini, ke atas ya. Dia akan lanjut ke input. Masukkan user admin lagi dan sampai selesai. Kalau misalnya dia tidak kalau inputannya tidak, berarti dia akan menampilkan ini. Oke, kita coba ya. Kita run lagi. Masukkan. Nah, ingin mengulang program, iya atau tidak? Kita jawab iya. Nah, dia akan lanjut ke program atas lagi ya. Dia akan bagi lagi ke atas. Nah, sekarang kita coba yang jawabnya tidak. Admin 123. Kita jawab iya. 2, jumlah barang 1, total harga 4.500.000, kita bayar 50. Uangnya kurang ya, karena total harganya 4.500.000. Kemudian di sini kita jawab tidak. Oke, terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Ya. Jadi kalau misalnya untuk membuat kasir di Python ini, kita harus tahu struktur if-nya dan struktur perulangannya. Ya, contohnya seperti ini. Nih. Jadi untuk perulangannya dia udah ada di sini ya. Jadi harus rapi. Kalau misalnya kita masukkan else ini di dalam sini, nanti yang ada error. Jadi si else ini juga harus berada di dalam fungsinya masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian video yang telah saya buat. Kalau misalnya ada kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk script atau codingannya, jika teman-teman ingin mengikuti, teman-teman bisa lihat di video ini.
lengkap ya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.